Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Rudi Immanuel Ririhena selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan
Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing hari ini dari Mazmur 136 pada ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Betapa kita tidak bersyukur. Tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang ditulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya melimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, "Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Hallelujah, hallelujah.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di hari Minggu yang indah ini, kami suka Tuhan menyapa kami dengan sabda-Mu. Tuntunlah hamba-Mu dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu ini menjadi pedoman dan kami mampu melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang saat ini ada di rumah. Saudara-saudara, di awal renungan ini saya ingin membacakan suatu ilustrasi yang saya baca dari grup WhatsApp. Ilustrasi itu begini. Seorang anak bertengkar dengan ibunya dan meninggalkan rumah. Saat berjalan tanpa tujuan, ia baru sadar bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Ia melewati sebuah depot bakmi. Ia lapar dan ingin sekali memesan semangkok bakmi. Pemilik bakmi melihat anak itu berdiri cukup lama di depan depotnya, lalu bertanya, "Nak, apakah engkau ingin memesan bakmi?" "Ya, tapi aku tidak punya uang," jawab anak itu dengan malu-malu. "Tidak apa-apa, aku akan memberikan semangkok mie padamu," jawab si pemilik depot. Anak itu segera makan, kemudian air matanya mulai berlinang. Lalu pemilik depot bertanya, "Ada apa, Nak?" Dia menjawab, "Tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya terharu karena seorang yang baru ku kenal memberi aku semangkuk bakmi, sedangkan ibuku sendiri telah mengusirku dari rumah. Kau seorang yang baru ku kenal, tetapi begitu peduli padaku." Pemilik depot itu berkata, "Nak, mengapa kau berpikir begitu?" Anak itu kaget mendengar hal tersebut. "Mengapa aku tidak berpikir tentang hal itu? Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru ku kenal, aku begitu berterima kasih. Tetapi terhadap ibuku yang memasak untukku selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berterima kasih." Anak itu segera menghabiskan bakminya. Lalu ia bergegas pulang. Begitu sampai di ambang pintu rumah, ia melihat ibunya berwajah cemas. Ketika melihat anaknya, kalimat pertama yang keluar dari mulut ibunya adalah, "Nak, kau sudah pulang. Mari cepat masuk. Mama telah menyiapkan makan malam untuk kita." Mendengar hal itu, si anak tidak dapat menahan tangisnya, dan ia menangis di hadapan ibunya. Saudara-saudara, apa pelajaran dari ilustrasi yang saya baca tadi? Kadang satu kesalahan membuat kita begitu mudah melupakan kebaikan yang telah kita nikmati tiap hari. Hal yang sama ketika kita alami suatu kepahitan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita lupa kebaikan Tuhan yang selama ini sudah kita alami. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 136 mau mengajak kita semua untuk mensyukuri
kasih setia Tuhan dalam karyanya kepada umatnya dan kepada kita semua. Dan di dalam Mazmur 136 itu, di awalnya sudah diperlihatkan bagaimana semua yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Ya. Kita boleh membacanya sebagai ayat bandingan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Dikatakan begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Anak kalimat sungguh amat baik mau menunjukkan kasih setia Tuhan yang terwujud dalam penciptaan dunia ini dan juga manusia sejak awal dan seterusnya. Kita bisa lihat itu di dalam bacaan kita. Mazmur 136 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Selanjutnya di situ saudara-saudara, pemazmur memperlihatkan bagaimana kasih setia Tuhan terus berlanjut bagi kehidupan umat Tuhan yang terbentuk di Mesir sebagai suatu bangsa. Mereka hidup di sana. Kadang-kadang ada kesenangan, ya, bisa menikmati roti dan daging. Tapi kadang-kadang penuh dengan kepahitan karena kondisi mereka di sana adalah sebagai budak, sebagai pekerja kasar, pekerja rodi selama di Mesir. Dan itu memiliki kepahitan tersendiri. Itu sebabnya Tuhan melihat bangsa ini sudah saatnya harus dikeluarkan dari Mesir. Sebagai ayat bandingan, saudara bisa membaca Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8. Saudara bisa buka Alkitab dan melihat ayat bandingan itu. Firman Tuhan di dalam ayat 7, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Kemudian Kejadian 3 ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan membawa mereka keluar menuju tanah Kanaan. Saudara-saudara, kita bisa lihat di situ bagaimana kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan umatnya. Walaupun mereka sebagai budak kerja rodi, tapi kasih Tuhan tetap ada dialami oleh mereka. Dan ketika mereka harus keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan itu. Di padang gurun yang begitu penuh dengan tantangan dan kepahitan, penuh dengan perjuangan, Tuhan juga tetap menolong mereka sampai membawa mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kurang apa kasih setia Tuhan bagi umat ini? Saudara-saudara, dalam bacaan Mazmur 136 ini ada 2 poin yang mau diperlihatkan bagi kita. Yang pertama, kasih setia Tuhan pada umatnya tidak pernah berhenti. Dan ini terus dialami oleh umat Tuhan, baik saat mereka senang maupun saat mereka dalam kesulitan, dalam kepahitan. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Ingat saudara, jangan karena suatu kepahitan kemudian kita katakan bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Tidak. Bisa jadi suatu kepahitan, suatu tantangan diizinkan Tuhan supaya mau menyatakan kasih setianya bagi umat yang percaya padanya. Dan yang kedua yaitu pemazmur mau mengajak umatnya untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang selama ini dialami. Hanya dengan ungkapan syukur Tuhan mau menunjukkan kepada kita betapa Dia begitu mengasihi umatnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kasih setia Tuhan itu hanya sampai dialami oleh umat Israel saja? Jawabannya tidak, saudara. Kasih setia Tuhan itu berjalan terus kepada umat manusia. Dan itu dinyatakan oleh Mazmur 136 dalam ayat 25. Saudara-saudara bisa melihat di situ dikatakan bahwa Tuhan mengasihi segala makhluk, termasuk kita sampai saat ini. Kalau dikatakan Tuhan mengasihi segala makhluk, menyediakan roti bagi segala makhluk, berarti sampai detik ini kasih setia Tuhan juga ada pada saudara dan saya, ada pada gerejanya, ada pada kita semua. Saudara-saudara, kita masih ingat ada pepatah yang mengatakan begini: karena nilai setitik merusak susu sebelanga. Saudara masih ingat pepatah itu? Semua orang pasti tahu. Artinya adalah akibat suatu perbuatan yang katakanlah kurang baik, buruk, maka semua yang baik bisa menjadi rusak hanya karena satu perbuatan yang salah, hanya karena nilai setitik merusak susu sebelanga. Saudara-saudara, pepatah ini nyaris cocok dengan ilustrasi yang saya sampaikan di awal renungan ini. Seorang anak mungkin saja dia salah paham, dia bertengkar dengan ibunya, lalu dia keluar dari rumah, hendak bawa duit, lapar, kemudian melihat mie, pingin beli mie tapi tidak ada uang. Syukurlah pemilik mie melihat dia dan berkata, "Nak, kau mau beli mie?" "Iya, Bu, tapi aku tidak punya uang. Ini aku kasih uang, aku kasih mie." Makan dia, nikmati dia. Dia nangis, sedih. Lalu ditanya, "Kenapa kau begitu?" "Iya, karena ibuku mengusir aku dari rumah, karena aku begini begitu." Ya, padahal dia tidak melihat apa yang selama ini dilakukan oleh ibunya. Masa orang yang baru sekali ketemu langsung dibilang baik hanya karena baru membeli semangkok mie? Janganlah, lihatlah secara luas. Orang tua mengasihi kita sejak dini, sejak masih dalam kandungan, merawat, menjaga sampai kita besar. Lalu hanya karena salah satu kesalahan, hanya karena dimarahi atau ditegur, lalu kemudian kita pergi dari rumah, lalu kemudian kita mau mengatakan, "Ibuku jahat." Jangan seperti itu. Apalagi untuk Tuhan. Tuhan mengasihi kita setiap saat. Kasih setianya terus menerus kepada kita dan tidak pernah berakhir. Saudara bisa lihat ya. Setiap pagi kita bangun tidur, kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa melihat orang tua kita baik-baik, saudara bersaudara, kita sehat semua. Itu wujud kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang kadang-kadang tidak kita rasakan, tapi itu berjalan terus dalam hidup ini, tidak pernah berakhir. Oleh sebab itu jangan pernah kita sesat dan mengatakan, "Tuhan sudah marah aku, Tuhan sudah benci aku," hanya karena hal yang kecil. Kadang-kadang Tuhan mau memakai kepahitan, teguran, hal-hal yang tidak enak untuk kebaikan, untuk menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan umatnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini sebagai GPIB, sebagai gereja, sebagai jemaat,
kita mensyukuri perjalanan 1 bulan ini kita melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Oleh sebab itu selama bulan Juni sering disebut sebagai bulan Pelkes GPIB. Ya. Bagaimana kita memaknai bulan Pelkes ini? Bulan ini adalah gereja mengucap syukur pada Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan gereja, kehidupan jemaat, persekutuan kita. Dan kita mau mewujudkan kasih setia Tuhan itu dalam perbuatan konkret kita bagi sesama kita. Dan itu dilakukan oleh jemaat-jemaat melalui majelis sinode. Dengan arahan-arahan yang diberikan, kita dapat melakukan pelayanan dan kesaksian. Bukan saja dalam bulan Pelkes ini hanya sebagai peringatan sebagai gereja. Tapi bulan Pelkes ini dia akan jalan terus dalam kehidupan umat. Kenapa umat mau berlaku seperti itu? Karena umat diberkati Tuhan. Karena kasih dan setia Tuhan kita alami itu. Dan kita mau mewujud nyatakan itu secara konkret dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara yang ada di rumah, jangan pernah mengatakan Tuhan tidak mengasihi kita. Jangan pernah mengatakan kasih setia Tuhan hanya untuk orang itu saja, atau hanya untuk mereka ini saja, atau untuk Israel saja. Oh tidak. Kasih setia Tuhan ada untuk kita semua. Tuhan mengutus Yesus Kristus anaknya ke dalam dunia supaya kita ditebus, supaya kita diselamatkan. Bukan satu orang aja, tapi semua orang mengalami kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kita mengamini apa yang dikatakan oleh Mazmur 136. Kasih setia Tuhan itu berjalan terus menerus, tidak pernah berhenti. Marilah kita mengamini dan mensyukuri semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam hidup jemaat. Terpujilah Kristus. Amin. bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menghampiri kekudusan-Mu. Kami menaikkan puji syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami semua sampai saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman itu mendiami kami, dan kami layak melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Terima kasih Tuhan, melalui koordinasi Majelis Sinode, maka jemaat-jemaat dapat melaksanakan bulan Pelkes sebagaimana semestinya. Biarlah Tuhan memberkati program-program yang sudah dilaksanakan. Dan hari ini kami mau menutup bulan Pelkes dengan menaikkan syukur kami bahwa Tuhan memakai kami untuk melaksanakan pelayanan dan kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk semua kesempatan pelayanan dan kesaksian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat GPIB. Bapa yang kekal kudus, kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Teristimewa kami berdoa untuk Ibu Lili Worek yang saat ini dirawat di rumah sakit RSPAD. Tuhan tolong hamba-Mu ini. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia, berkati obat-obat dan juga nasihat medis yang diberikan supaya dapat membawa kesehatan dan kekuatan baru bagi dirinya. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi sesama kami yang berada di rumah sakit atau di rumah yang terinfeksi virus corona. Tolong mereka Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang dinaikkan oleh keluarga, oleh jemaat-Mu, oleh hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah dalam kasih Kristus, jamahan Tuhan nyata dalam kehidupan jemaat-Mu yang membutuhkan kekuatan baru dan kesembuhan. Kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang berduka. Biarlah Tuhan Yesus karuniakan kekuatan iman dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa juga ya Bapa bagi pemerintah kami, bangsa dan negara ini Tuhan tuntun dan pimpin, supaya kehidupan berbangsa bernegara yang dikelola oleh pemerintah kami dapat berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami teringat mendoakan para dokter dan juga juru rawat tenaga medis yang ada di garda terdepan pelayanan medis. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka supaya mereka layak melaksanakan tugasnya dalam kasih-Mu. Bapa yang kekal kudus, bagi jemaat-Mu yang berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, kiranya Tuhan menerima setiap syukur yang dinaikkan ya Bapa. Demikian juga setiap bentuk pelayanan dalam jemaat Martin Luther. Tuhan tuntun dan pimpin hamba-hamba-Mu, para presbiter, semua yang memberi diri melayani, termasuk unit-unit misioner. Tuhan ada dengan kami dan memberkati pelayanan ini bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Juga tim kerja online yang Tuhan utus setiap minggu untuk melayani jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Saudara Edo. Demikian juga Saudara Christopher dan juga Niko. Tuhan berkati ketiga anak-Mu ini dalam kerjasama dengan para presbiter, sehingga pelayanan online bisa berjalan dengan segala baik ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami.
Warta Jemaat Ibadah Hari Minggu keempat sesudah Pentakosta 28 Juni 2020. Kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah Hari Minggu keempat sesudah Pentakosta yang saat ini dilayani secara online. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seluruh peribadahan baik ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah pelkat serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Peribadahan Minggu dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube GPIB Martin Luther, Jakarta Timur. Peribadahan pelkat pelayanan anak dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube PA GPIB Martin Luther. Peribadahan pelkat persekutuan teruna dilayani secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui IG PT Martin Luther atau WA Group. Renungan singkat Pelkat GP Jumat pukul 20.00 WIB dapat diikuti secara online melalui IG, TV, The Luthers atau melalui grup WA GPB Martin Luther. Kedua, penyerahan persembahan ke gereja. Persembahan-persembahan yang disiapkan oleh jemaat dapat diserahkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 di gedung gereja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore dan akan dihitung oleh bagian keuangan kantor gereja. Untuk persembahan yang diberikan secara transfer ditunggu selambatnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 3 sore. Ketiga, informasi ibadah diakonia. Ibadah diakonia untuk bulan Juli 2020 ditiadakan. Akan tetapi, bagi penerima diakonia, bantuan natura dapat diambil di gereja pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 mulai pukul 1 siang. Keempat, kantor majelis jemaat. Kantor majelis jemaat kembali dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan. Waktu kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Demikian untuk diketahui. Kelima, pendaftaran katekisasi periode tahun 2020-2021. Kelas katekisasi akan dimulai pada tanggal 5 Juli 2020 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Jika sampai pada waktu dimulainya kelas katekisasi masih berlaku peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka kelas akan dilaksanakan secara daring. Demikian untuk diketahui. Keenam, pemberian bantuan. Majelis Jemaat GPIB Martin Luther memberikan bantuan uang tunai kepada 40 keluarga prasejahtera yang diberikan pada saat masa pandemi COVID-19. Ketujuh, atestasi keluar. Keluarga Lasut Salwe telah atestasi keluar ke GPDI Bethesda Cipinang, Jalan Betawi nomor 5 RT 04 RW 016 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Demikian untuk diketahui. Kedelapan, pengumuman peribadahan. Diinformasikan kepada jemaat bahwa jika surat izin sudah dikeluarkan oleh pemerintah gugus tugas, maka pelaksanaan kegiatan peribadahan di gedung gereja akan dilaksanakan dengan memperhatikan keputusan sidang majelis jemaat khusus tanggal 4 Juni 2020 dan arahan dari majelis sinode sebagai berikut. A. Tahapan pelaksanaan. 1. Tahap pertama, sosialisasi. Ibadah dikhususkan untuk para presbiter dan pengurus unit-unit misioner selama 2 minggu. Tahap kedua, adaptasi. Jumlah kehadiran warga jemaat dalam beribadah di gedung gereja adalah 25% dari kapasitas gedung gereja. Diperkirakan berlangsung selama 4 minggu. Akan ditentukan melalui evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah terkait status zonasi. Tahap 3, pemantapan. Jumlah kehadiran warga jemaat dalam beribadah di gedung gereja maksimum 50% dari kapasitas gedung gereja. Tahap 4, era baru.
Dimulai jika telah ditemukan vaksin dan tersedia secara luas. Jumlah kehadiran mulai dari 50% dari kapasitas gedung, gereja, dan dapat meningkat secara bertahap yang akan ditentukan melalui evaluasi. B. Kewajiban jemaat. 1. Harus menggunakan masker dan atau face shield, pelindung wajah, sejak keluar dari rumah dan selama mengikuti peribadahan. 2. Mengukur suhu tubuh. Jika suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius atau tidak sehat, maka dapat beribadah dari rumah masing-masing. 3. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. 4. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. 5. Mengisi buku kehadiran ibadah. 6. Menghindari bersalaman atau berpelukan. 7. Menghindari berdiam lama di gedung gereja. 8. Membawa botol minuman sendiri termasuk Alkitab. Hindari saling meminjamkan barang. 9. Anak-anak layan PA dan PT, ibu hamil, ibu menyusui, jemaat dengan usia di atas 50 tahun serta yang mempunyai penyakit penyerta dan berisiko tinggi agar beribadah secara daring atau online dari rumah masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca pada halaman berikutnya. Demikian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang dibagikan secara online. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pengisi pujian, pemain musik, pemandu pujian, tim ibadah online atas pelayanannya pada ibadah hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengutus hambanya, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Martin Luther, yang melayankan ibadah hari Minggu secara online pada hari ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarganya yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.